Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Nah, kita akan lihat apa saja akan kita pelajari pada bab 1 ini. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis pola bilangan, yang kedua yaitu menentukan suku suatu pola bilangan. Nah, anak-anak kita akan lihat ilustrasi ini di mana ada Mary ingin berkunjung ke rumah Hendra. Namun kita lihat apakah Mary bisa menemukan rumahnya Hendra. Nah, apa yang dapat membantu Mary untuk menemukan rumahnya Hendra? Kita akan memecahkan masalah tersebut dalam materi kali ini, yaitu pola bilangan, di mana jika seseorang ingin mencari rumah temannya atau rumah seseorang yang ingin dia kunjungi, dia harus mengetahui nomor rumahnya. Nah, nomor rumah dari temannya itu dapat kita lihat merupakan salah satu contoh yang kita jumpai untuk penerapan pola bilangan, di mana dengan adanya penataan atau nomor rumah yang diatur, maka dengan mudah kita akan menemukan rumah orang yang kita cari tersebut. Kita tidak akan tersesat atau kita tidak akan hilang arah, karena kita tahu nomor rumah orang yang akan kita kunjungi. Selain ilustrasi tadi, banyak hal dalam kegiatan di sekitar kita yang berhubungan dengan pola bilangan. Misalnya, penataan nomor rumah atau kamar hotel, penataan kursi dalam suatu stadion atau seperti bioskop, kemudian pola nomor buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Dengan memahami pola bilangan, kalian atau kita semua bisa menata banyak hal dengan lebih teratur. Sesuatu yang teratur itu akan dilihat dengan akan memudahkan kita semua. Contoh lainnya seperti di sini Ibu menampilkan gambar yang pertama, yaitu pemberian nomor pada bola biliar, pemberian nomor pada bola dadu, susunan bunga daisy, susunan titik atau nokta, dan penataan nomor rumah atau seperti ilustrasi tersebut. Nah, jadi dengan adanya pola bilangan, kita dapat melihat banyak hal yang dibuat atau disusun secara teratur, dan itu akan sangat membantu kita untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, kita masuk pada topik kita, yaitu pola bilangan. Pola bilangan adalah kumpulan bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan dan memiliki pola yang sama dan teratur. Contoh beberapa pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Nah, ini polanya teratur, dia selalu berubah 2 atau bertambah 2. Rumusnya yaitu UN sama dengan 2N dikurang 1. UN itu adalah suku ke N. Ya. Jadi kalau U1 itu merupakan suku pertama, U3 suku ketiga, U kelima berarti suku kelima. Ini untuk gambar pola bilangan ganjil seperti ini yang bisa teman-teman lihat, di mana ini untuk bilangan 1, ini 3, ini 5, ini 7, ini 9, dan seterusnya. Kita lihat untuk pola bilangan genap. Bilangannya itu terdiri dari 2, 4, jadi bilangannya itu selalu bertambah 2 dan teratur juga. Untuk gambarnya ini seperti ini, 2, 4, 6, dan seterusnya. Kita akan melihat rumus untuk pola bilangan genap, yaitu UN sama dengan 2 kali N. Oke, selanjutnya itu pola bilangan segitiga. Itu bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21. Nah, untuk gambar polanya itu seperti ini. 2, 3, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Untuk rumusnya, UN-nya itu sama dengan 1/2 N dikurang 1. Ini kurang ya.
Ini kurang. Oke. Selanjutnya yaitu pola bilangan persegi. Tuh, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Nah, untuk gambarnya seperti ini. 1, 4, 9, 16, dan lain sebagainya. Untuk rumus UN-nya, itu UN sama dengan N pangkat 2. Selanjutnya itu pola bilangan persegi panjang. Bilangannya itu 2, 6, 12, 20, 30, dan lain sebagainya. Untuk gambarnya seperti ini. 26, 12, 20, dan lain-lainnya. Untuk rumus pola bilangan persegi panjang itu dengan UN sama dengan N dikali N plus 1, N tambah 1. Baik anak-anak, kita lanjut. Menentukan suku suatu pola bilangan. Beberapa istilah penting dalam pola bilangan yang harus diketahui yaitu UN adalah suku KN dari suatu pola bilangan. N adalah suatu bilangan bulat yang menyatakan urutan suku dari suatu pola bilangan. Untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisa secara sederhana apa yang terjadi atau yang berubah antara suku pertama ke suku berikut-berikutnya. Contoh soal, perhatikan pola bilangan berikut dan tentukan 3 suku berikutnya. Untuk pola bilangan yang pertama yaitu ada 3, 6, 9, 12, 15. Berarti kita lihat untuk 3 ke 6 itu plus 3. Kemudian 6 ke 9 juga plus 3, bertambah 3. 9 ke 12 juga bertambah 3. 12 ke 15 itu bertambah 3. Berarti 15 ke suku berikutnya itu selalu bertambah 3. Berarti 18. 18 ke suku berikutnya bertambah 3. 21. Dan 21 ke suku berikutnya yaitu ditambah 3. 24. Setiap suku pertama ke suku berikutnya itu selalu bertambah 3. Kita lihat anak-anak, ini polanya itu selalu tetap. Selalu bertambah 3. Semuanya sama. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 2. Ada pola bilangan atau barisan bilangan 72, 66, 60, 54, 48. Secara kasar mata kita bisa lihat bahwa ini pola bilangannya itu semakin berkurang. Berarti kita lihat 72 ke 66 itu berkurang 6, benar. Kemudian 66 ke 60 juga berkurang 6. 60 ke 54 berkurang 6. 54 ke 48 itu berkurang 6. Maka kita bisa tahu nih suku berikutnya setelah 48. Berarti 48 dikurang 6 yaitu 42. Suku berikutnya itu berarti 42 dikurang dengan 6 berarti 36. Selanjutnya nih, suku berikutnya itu 36 dikurang 6 yaitu 30. Nah, jadi anak-anak harus mengetahui bahwa pola bilangan itu terbentuk dari suatu pola yang sama dan teratur. Jadi tidak bisa misalkan di sini selisihnya 6, kemudian di sini tiba-tiba selisihnya 8, tidak boleh. Semuanya harus sama. Untuk polanya harus sama. Selanjutnya kita lihat contoh lainnya. Contoh nomor 3, tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN 3N tambah 1. Kita lihat bahwa di sini kita punya UN sama dengan 3N plus 1. Tadi anak-anak tahu bahwa UN adalah suku KN. Suku KN. Berarti kalau disuruh tentukan 5 suku pertama berarti U1 sampai dengan U5. Kita tulis U1 sama dengan, karena ini UN, ini U1, maka 3 dikali ya 1 ditambah dengan 1 sama dengan 3 kali 1 tambah 1 berarti 3 ditambah 1, 4. Kita buat lagi U2. Berarti 3 dikali 2 ditambah dengan
1. 3 kali 2, 6, ditambah 1, 7. Kita lihat U3. Berarti 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita peroleh ini U1 sama dengan 4. Terus U2-nya juga sama dengan 7. Terus U3 sama dengan 10. Nah, tanpa kita sadari ada pola yang membentuk barisan ini, di mana setiap ini bertambah 3. Ini bertambah 3. Berarti kita tahu U keempat yaitu tambah 3. Berarti ya 13. Kemudian jadi U4 sama dengan 13. Kalau U5 berarti 13 tambah 3 sama dengan benar 16. Jadi, 5 suku pertama dari pola bilangan rumus UN sama dengan 3N tambah 1 itu ya 4, 7, 10, 13, dan 16. Nah, sekarang anak-anak kita lihat, kita akan menjawab untuk bagian A-nya. A, tentukan suku ke 100, berarti U100 sama dengan 3 dikali 100. Benar sekali, ditambah 1. Berarti 3 kali 100, 300 ditambah 1. 301, benar. Kemudian bagian B-nya kita lihat. Suku keberapa yang nilainya 61, berarti kita tahu bahwa UN sama dengan 3N plus 1. Berarti jika UN-nya sudah diketahui yaitu 61, maka 3N ditambah 1. Bu, kenapa N-nya tetap? Ya, karena N yang akan kita cari. Berarti Ibu mau buat 61. Karena ini satunya di belakang kita pindahkan ke depan, jadi kurang 1. 3N-nya tetap 60 sama dengan 3N. Berarti kita punya N sama dengan, benar sekali, 60 per 3. N sama dengan 20. Sehingga kita peroleh U20 sama dengan 61. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya. Yang keempat yaitu diketahui suku KN dari suatu pola bilangan dirumuskan dengan UN sama dengan N pangkat 2 tambah 3N kurang 10. Kita diminta untuk menentukan suku ke-50. Berarti jika kita punya UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N kurang 10. Terus bagian A-nya, bagian A, kita diminta untuk menentukan suku ke-50. Kita buat 50 pangkat 2 ditambah dengan 3 dikali 50 dikurang 10. Berarti 50 pangkat 2, 2500. Benar. 3 dikali 50, 150. Dikurang 10. Berarti sama dengan 2500 tambah 150, berarti 2650 kurang 10. 2650 dikurang 10, ya benar 2640. Ya, kita peroleh U50 sama dengan 2650. Kita lanjut untuk bagian B. Kita lihat bagian B-nya. Bagian B. 40. Jadi kita punya UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N dikurang 10. Di sini UN-nya itu sama dengan 44. N-nya belum kita ketahui. Jadi kita buat begini. Ibu mau pindahkan 10-nya itu jadi tambah 10. N pangkat 2 ditambah 3N.
berarti 54 sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dari sini Ibu mau buat ke bentuk persamaan. N pangkat 2 ditambah 3N dikurang 54 sama dengan 0. Nah, anak-anak lihat ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Dan persamaan kuadrat, cara menyelesaikannya itu salah satu cara dengan melakukan pemfaktoran. Jadi di sini Ibu akan melakukan pemfaktoran dari N kuadrat tambah 3N kurang 54, yaitu N plus 9 dikali dengan N kurang 6. Maka kita peroleh nilai N-nya itu sama dengan 9, negatif 9, atau N-nya sama dengan 6. Karena di sini kita mau mencari suku ke N, dalam artian N-nya harus bernilai positif, maka N yang kita pilih yaitu N sama dengan 6. Jadi, U6 sama dengan 44. Baik, anak-anak, kita lanjut untuk soal yang berikutnya, nomor 5. Kita lihat bahwa tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN seperti ini. Berarti kita buat 5 suku pertama berarti U1, U2, U3, U4, dan U5. U1 sama dengan 1 per 2 dikali 1 kurang 1. 1 kurang 1, 0, dikali 1 per 2. 1 per 2 dikali 0 sama dengan 1 per 2. Kemudian U2. U2 sama dengan 2 per 2 dikali dengan 2 kurang 1. Berarti 2 per 2-nya 1, 1 dikali 2 kurang 1, 1. 1 kali 1, 1. U3. 3 sama dengan 3 per 2 dikali 3 kurang 1. Berarti 3 per 2, 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Berarti 2 saling coret. Habis sisa 3. Kita lihat U4. U4 sama dengan 4 per 2 dikali dengan 4 kurang 1. 4 per 2 itu 2, 4 kurang 1, 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita lihat U5. U5 sama dengan 5 per 2 dikali 5 kurang 1. Berarti 5 per 2 sama dikali 4. 4 dan 2 bisa saling membagi, sisa 2. Maka 5 kali 2 yaitu 10. Sehingga kita peroleh 5 suku pertama dari pola bilangan dengan rumus UN, yaitu N per 2 dikali N kurang 1 adalah, ini 0 ya. 1 per 2 kali 0 yaitu 0. 0, 1, 3, 6, 10. Baik. Ibu harap anak-anak bisa paham apa yang telah Ibu sampaikan. Jika kedapatan anak-anak belum paham atau ingin bertanya, silakan kita boleh diskusi di grup Telegram yang sudah kita buat. Dan juga Ibu berharap anak-anak bisa tetap rajin belajar, semangat belajarnya agar tidak ketinggalan. Jadi kita semua harus sama-sama belajar. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan bahwa kita tetap menjaga kesehatan kita selama masa pandemi ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika tidak ada kepentingan mendadak untuk keluar rumah, sebaiknya tetap di rumah saja demi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Baik, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih untuk partisipasi semua siswa dan sampai bertemu di kelas berikutnya.